Ini masih terkait dengan ulasan yang kemarin soal batalkan saja diskusi dari Buya Kutub yang nanti akan dilakukan di di Banten. Nah, kaitannya apa dengan yang pembahasan kemarin? Ini ada satu hal yang menarik juga soal makam, juga soal kajian-kajian antitesis yang mencoba mengcounter dari tesis Kiai Haji Manudin. Ada satu satu ungkapan yang menarik. Sejarah yang orisinal tentang para imigran dari Yaman, Hadramaut ini yang datang ke Indonesia, itu sejarahnya yang sebenarnya itu terkaburkan. Karena apa? Karena industri dakwah yang diciptakan oleh Ba'alawi, kartel nasab yang sengaja memang diterapkan di sistem lembaga mereka, dan ini masif, tersistem, dan terstruktur. Sekali lagi, akhirnya apa? Sejarah yang sebenar-benarnya tentang para imigran dari Yaman Hadramaut ini yang datang ke Indonesia ini menjadi kabur sampai hari ini. Selain polemik nasab, efek dari tesis Kiai Haji Manudin, ini muncul baru polemik yang mungkin nanti akan terus bergulir mengenai seorang Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang belum lama ini diperingati haulnya yang terkenal dengan Syekh Kramajati, dan makam beliau ini ada di Semarang. Ada juga temuan baru, jadi yang di Semarang itu adalah diklaim sebagai makamnya KRT Sumodiningrat yang menjadi mantu Hamengkubuwono II. Sementara di Bantul ada juga makamnya, tapi tidak menggunakan embel-embel Syekh atau Habib. Makam itu adalah di Bantul Wonokromo Pleret, Yogyakarta. Makamnya langsung bernama KRT Sumodiningrat. Ini menjadi polemik. Kenapa? Ditambah lagi ada tesis dari Siti Fatimah, Prodi Interdisiplinari Pascasarjana UIN Yogyakarta tahun 2019. Memang sudah lama. Tapi ini muncul dari manakib Syekh Kramajati yang belum lama ini diperingati, dan tulisan tentang biografi Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Dan bagaimana peran Habib Lutfi di sini? Mungkin ini penjelasan yang singkat dan disclaimer. Berikut penjelasannya. Nah, ini PDF-nya yang saya sebut di awal tentang catatan kritis tentang Habib Hasan bin Yahya Semarang atau Syekh Kramajati atau tokoh yang belakangan diklaim sebagai KRT Sumodiningrat. PDF ini nanti saya bikin link dan saya cantumkan di deskripsi. Sumber: tesis Siti Fatimah di Prodi Interdisiplinari Islamic Studies Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijogo 2019 yang berjudul Peran Habib Hasan bin Toha dalam kurung KRT Sumodiningrat dalam melestarikan tradisi Islam di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa Sultan Hamengkubuwono II 1792-1819 Masehi. Yang kedua, manakib Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang dibacakan oleh Sulistyo Eko Cahyono pada acara peringatan Maulid Nabi dan Haul KRT Sumodiningrat atau Habib Hasan bersama Habib Lutfi bin Yahya pada tanggal 18 Desember 2021
yang ditayangkan secara langsung di tautan oleh akun MT Darul Hasimi Jogja, mulai dari 2 jam 29 menit sampai 2 jam 57 menit. Yang ketiga, tulisan Ahmad Susanto yang berjudul Biografi Hasan bin Toha bin Yahya, Syekhul Akbar di Tanah Jawa, dimuat di biografi Habib Hasan bin Toha bin Yahya, Syekhul Akbar di Tanah Jawa. Profil ulama ini dimuat di webnya Laduni ID. Kalau nggak salah ini punya ormas sebelah ini. Oke, kita mulai dari bab A. Silsilah Habib Hasan yang diklaim atau Syekh Keramat Jati ini yang diklaim sebagai KRT Sumodiningrat yang versi keraton tidak ditampilkan, terutama dari catatan penasapan induk seperti buku ya, Silsilah Leluhur ing Kadadurajen dan Serat Raja Putra karya KPH Mandoyo Kusumo yang menghimpun nama-nama para istri dan anak-anak Sultan Hamengkubuwono I sampai ke-9. B. Silsilah KRT Sumodiningrat yang diungkap hanya silsilah versi bin Yahya dalam kurung Habib Lutfi. C. Disebut di halaman 59 bahwa Habib Hasan bin Yahya menikah dengan Bendoro Mas Ayu Rantamsari. Tapi dalam serat Raja Putra karya KPH Mandoyo Kusumo, nama yang ada itu adalah Rantamsari, bukan Bendoro Mas Ayu Rantamsari, itu maksudnya. Justru Rantamsari ini itu nama garwo ampeyan atau istri selir Sultan Hamengkubuwono II. Itu pun bukan, atau namanya bukan Mas Ayu, tapi Mas Ajeng Rantamsari. Jadi yang C ini maksudnya versi sejarah di halaman 59, sejarah Habib Hasan bin Yahya ini, yang menikahi KRT Sumodiningrat itu adalah bernama Bendoro Mas Ayu Rantamsari, itu maksudnya. Padahal kalau kita rujuk dari serat Raja Putra karya KPH Mandoyo Kusumo, nama Bendoro Mas Ayu itu tuh nggak ada. Yang ada Rantamsari. Dan Rantamsari ini justru adalah istri selirnya Sultan Hamengkubuwono II, gitu loh maksudnya. Jadi dari nama itu keliru, terus dari status juga keliru. Oke, mudah-mudahan paham. Yang D, jadi nama Bendoro Mas Ayu Rantamsari yang disebut di tesis itu, maksudnya di tesis di sini nih, tidak tercatat sebagai putri Sultan Hamengkubuwono berdasarkan serat Raja Putra yang menghimpun nasab anak, turun, dan istri Sultan Hamengkubuwono I dan sampai 9. Kemudian yang E, Mas Ayu Rantamsari di sana dikatakan putri Sultan Hamengkubuwono II. Dikatakan di sini nih. Nih, biografi ini mengatakan, jadi soal biografi Habib Hasan bin Toha ini, itu bahwa yang dinikahi oleh KRT Sumodiningrat yang diklaim sebagai Syekh Keramat Jati itu menikahi putri Hamengkubuwono II, padahal bukan. Gitu loh. Mas Ayu Rantamsari yang di sana dikatakan putri Hamengkubuwono II dari pernikahan dengan Gusti Kanjeng Ratu Kedaton.
yang di tesis itu disebut berasal dari Madura. Nah, jadi sudah keliru plus keliru lagi. Padahal dalam serat Raja Putra yang sebagai karya ini nih, serat Raja Putra ini maksudnya di sini ya, ini menyebutkan bahwa GKR Kedaton itu adalah putri dari Raden Tumenggung Purwodiningrat yang merupakan Bupati Magetan. Dan Raden Tumenggung Purwodiningrat itu dulunya itu merupakan pegawai Sultan Hamengkubuwono I. Nah, di dalam tesis ini diklaim sebagai anaknya Hamengkubuwono II. Dilanjut. F. Jadi, apa mungkin Sultan Hamengkubuwono II menikahkan Garwo Selir beliau dengan Syekh Kramajati atau Habib Hasan yang diklaim sebagai KRT Sumodiningrat? Kan tidak mungkin. Apalagi tidak ada cerita tentang itu dalam catatan dan ingatan anak keturunan Hamengkubuwono II. Selanjutnya, bila ternyata Sultan Hamengkubuwono II memberikan garwo selirnya pada Habib Hasan, itu masih mungkin. Nah, bingung kan? Karena memang ada tradisi di keraton itu. Misalkan Anda ini seorang pegawai di sana ya, terus hubungan Anda bagus, melayani seorang raja bagus, itu bisa jadi Anda dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Istri selirnya loh, kurang gimana. Itu ada tradisi seperti itu. Tapi disclaimer ya. Selanjutnya, namun ternyata di dalam catatan manakib dan kajian ilmiah tentang Habib Hasan, tidak ada keterangan tentang istrinya yang bekas selir itu. Ketiga sumber yang menjadi objek analisis di atas menyebutkan anak raja. Nah, jadi tesis ini ini dan ini, 2 dan 3 ini, bahwa istri Habib Hasan bin Tuha bin Yahya ini adalah anak dari, diklaim sebagai anak dari Hamengkubuwono II. Padahal di sini disebutkan menurut sejarah atau serat Raja Putra karya KP Mandoyokusumo, itu namanya udah keliru yang ditulis di tesis itu. Tadi saya singgung soal makam. Artinya makam yang ini ada 2 makam, tapi namanya berbeda. Tapi yang dimaksud ini adalah tetap satu nama. Makamnya Pangeran Sumodiningrat yang merupakan menantu dari Hamengkubuwono II. Nah, kalau yang makam satu lagi, makam yang satu ini, itu letaknya dekat sekali dengan pondok pesantren Gus Puat Pleret. Ada di Desa Wonokromo, Pleret, Bantul. Tapi makam itu bernama Pangeran Sumodiningrat Panglima HB2. Kemudian kalau yang di Semarang, itu namanya berbeda. Bukan lagi menggunakan nama Keraton Jogja, tapi menggunakan nama Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Yang belum lama ini kalau nggak salah, itu baru saja diperingati haulnya. Nah, dari 2 makam yang berbeda tapi satu nama ini, bagaimana penjelasannya? Kok bisa ada satu orang menantu dari Hamengkubuwono II Yogyakarta itu kok tiba-tiba menjadi punya gelar Habib gitu. Dan apakah mungkin seorang Habib dari Hadramaut Yaman ini mau menikah dengan keluarga kerajaan yang bukan Syarifah?
Ini pertanyaannya. Jadi aneh gitu loh. Yang kita ketahui bersama di publik dan menjadi kesepakatan bahwa seorang Hadramaut Yaman atau rata-rata keturunan Arab itu maunya nikahnya dengan Saripah, bukan dengan pribumi. Pun menikah dengan pribumi ya itu hanya sebagai mainan saja.